motor listrik. Mana cepet ini, mana? Atas nama Solihin. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan, dari pemimpin yang bodoh. Itu yang saya khawatirin, kekanak-kanakan dan bodoh. Kalau saya boleh menganjurkan, maka saya akan pilih berdasarkan satu, saya nih rekam jejaknya. Dia pernah memimpin tidak? Kalau tidak pernah memimpin, apa yang bisa kita harapkan besok ketika dia dapat tugas? Kemudian yang kedua, saya akan tanya, apa rekam karyanya? Apa yang dia sudah kerjakan sejak masa kecil? Apa yang dia lakukan ketika muda? Sejak muda dia memikirkan orang banyak atau sejak muda dia memikirkan dirinya sendiri? Oke, yang ketiga, maka rekam gagasannya. Apa pikirannya? Apa gagasannya? Bila calon pemimpin bersenyawa dengan gagasannya, maka ditanya apapun instingnya dia mencerminkan ideologinya, mencerminkan gagasannya. Tapi bila dia tidak bersenyawa dengan gagasannya, maka dia harus membaca teks untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. Kita ini harusnya berani. Saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani. Setuju. Dan pemimpin berani bukan sekedar berani, tapi berani karena benar, berani karena membawa kebenaran. Karena pasangannya kata berani itu benar. Kalau tidak benar, dia tak berani. Tapi kalau dia bawa kebenaran, maka siapapun dihadapi dan ridha Allah yang menjadi pegangannya. Memimpin adalah mendidik, dan mendidik adalah memimpin. Setiap pendidik adalah pemimpin, dan setiap pemimpin adalah pendidik. Jadi kalau jadi pemimpin, dia sebetulnya adalah juga pendidik. Dia mendidik lewat pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin menjauhi nepotisme, maka dia mendidik negerinya untuk jauh dari nepotisme. Tapi kalau ada pemimpin menjalankan nepotisme, maka dia mendidik negerinya untuk nepotisme. Karena memimpin adalah mendidik, dan pemimpin. Karena itulah Bu Galuh, Pak Mustafa, panjenengan itu jangan semata-mata menempatkan saya ini guru, bukan. Saya ini ustadz, saya ini ustazah, bukan. Saya ini pemimpin. Pemimpin di dalam kelas. Sehingga harus bisa membuat anak-anak kita mau ikut dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Sejalan dengan kemaslahatan orang banyak, itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa? I2 income, bukan income. Intimacy, kedekatan, dekat, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada. Betul tidak? Integritasnya ada. Intimasi ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya nih? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya rendah, kompetensinya tinggi. Tadi Anda sebutkan kompetensi tinggi, integritasnya rendah, kedekatannya belum tentu, mungkin kedekatannya artifisial, self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Saya aja nggak ngulang, itu nanti masalah nanti kan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita jaga itu semua.
Apa yang dikatakan Bilal itu benar. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB, meritokrasi tidak? Anda jawab itu sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan. Ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi enggak musyawarahnya itu? Musyawarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan syura. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Saya pernah dengar cerita rekrutmen di sebuah kementerian luar negeri. Ada salah satu anak pejabat tingginya mendaftar. Salah satu pejabat paling tinggi di kementerian itu, di kementerian luar negeri, mendaftar menjadi diplomat. Dan anaknya, karena ayahnya adalah diplomat karir, anaknya bisa lebih dari 2 bahasa, daftar dan tidak lolos. Dan ketika tidak lolos, semuanya bangga. Bukan bangga karena dia nggak lolos, bangga karena ada sistem meritokrasi. Dia ujian lagi tahun berikutnya, ujian lagi waktu berikutnya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya untuk kita bahas bagaimana Gibran kemarin di hari Sumpah Pemuda ya bukannya merayakannya ketika ya atau upacara dan sebagainya, teman-teman. Gibran terlihat ya bersama dengan warga ya kelurahan ini membagikan hadiah, kegiatan lomba mancing sepertinya, yang kemudian ada door prize sepertinya, teman-teman, sehingga ini ramai di media sosial. Kalau kita melihat ya kelakuan beliau ini memang sangat-sangat di luar nulur ya, yang seharusnya kalau kita bisa menilai bahwa Wapres itu kan wakil presiden, teman-teman, yang mengurus se-Indonesia ya, dan kelasnya pun memang kelas ya sekelas presiden, sekelas wakil presiden, ya mengurus bagaimana menekan inflasi ya, rapat-rapat agar lapangan pekerjaan semakin meluas, apalagi janji mereka 19 juta lapangan pekerjaan. Kemudian bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat ya, bagaimana sumber daya manusia agar terkelola dengan baik dan sebagainya. Ya, itu yang harusnya dipikirkan oleh sekelas presiden ataupun wakil presiden ya. Bagaimana kerjasama internasional ya, dan hal-hal seperti itu yang harusnya dikerjakan oleh Gibran, teman-teman. Ini malah membagi hadiah kepada para pemancing yang itu sebenarnya notabene sekelas ketua RT, rukun warga ya,
ataupun sekelas kepala desa atau kades ya, atau lurah, yang sebenarnya saya juga sampai tidak habis pikir ya, apa yang ada di pikiran beliau satu ini, teman-teman, sehingga apa yang ia lakukan ya selalu menjadi kontroversial ya. Di tengah ekonomi sulit, bagaimana lemahnya daya beli masyarakat, harga-harga sembako semakin naik ya, Gibran malah santai ya kan. Dan inilah bentuk bagaimana ketidaksiapan dari Gibran untuk menjadi wakil presiden sebenarnya. Bagaimana kriteria seorang pemimpin yang diungkapkan oleh Anies ya, ini luar biasa teman-teman ya. Bagaimana Anies mengungkapkan harus ada rekam jejak ya. Menjadi pemimpin harus ada rekam jejaknya. Apa yang sudah ia kerjakan ya. Gibran ini kan ya kalau kita bilang baru ya 1 periode menjadi wali kota ya di Solo, teman-teman, dan itu pun maju namanya terangkat ya karena nama sang bapak. Bagaimana menurut kalian?